Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfred Rizky dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali berita pagi ini pemirsa, Komisi 7 DPR RI meninjau ketersediaan BBM ke beberapa daerah, salah satunya ke Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan tinjauan lapangan, Komisi 7 DPR RI memastikan ketersediaan BBM di Pertamina Marketing Operation Region 7 Makassar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sulawesi. Berdasarkan tinjauan lapangan, Komisi 7 DPR RI memastikan ketersediaan BBM di MOR 7 Pertamina Makassar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sulawesi. Ditemui saat kunjungan kerja ke Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Pertamina Makassar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno memastikan Pertamina telah membentuk Satgas dan menyiapkan berbagai upaya antisipasi dalam menghadapi Lebaran dan arus mudik tahun ini. Salah satunya dengan menyiapkan build-up stok atau stok tambahan di titik-titik SPBU utama, jalur wisata, jalur mudik, dan jauh dari supply point. Di sini kami melihat supaya tidak ada permasalahan di lapangan, apakah itu permasalahan dalam bentuk gangguan listrik, permasalahan dalam distribusi BBM, ya sehingga kemudian timbul permasalahan baru, yaitu satu, kelangkaan, kedua, ya antrian dan lain-lain. Nah, hari ini kita juga melihat bahwa ternyata persiapannya sudah cukup baik, terutama pada daerah Sulawesi ini. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI, Andi Yuliani juga mengapresiasi pusat komando yang disiagakan PLN untuk mengantisipasi kerusakan dan pemadaman listrik selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Dan kita tadi mengunjungi komando center ya bahasa Indonesianya, pusat komando PLN, sehingga di situ kita bisa melihat bahwa PLN bisa mendeteksi di mana titik-titik kerusakan, sehingga dalam waktu hitungan berapa menit bisa segera mengatasinya. Dari Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, terkait kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan dinilai hanya solusi jangka pendek. BLT tersebut nantinya akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima bantuan pangan non-tunai. Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan dinilai hanya solusi jangka pendek. BLT tersebut nantinya akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima bantuan pangan non-tunai program Keluarga Harapan dan 2,5 juta untuk pedagang kaki lima terhitung untuk bulan April, Mei, dan Juni 2022. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng. Meski begitu, menurutnya, kebijakan ini hanya solusi jangka pendek karena seharusnya pemerintah bisa memberdayakan perkebunan sawit milik masyarakat hingga mampu membuat pabrik dengan skala kecil yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan akan minyak goreng per wilayah. Sementara BLT yang disampaikan oleh pemerintah 100.000 per bulan dan dibayarkan sekaligus 3 bulan, apakah ini hanya untuk April, Mei, Juni? Setelah itu kelanjutannya bagaimana? Jadi sebetulnya ini tidak menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan jangka pendek bagi para UMKM sendiri, ditambah juga jangka panjang yang tentu diharapkan masyarakat adalah tidak berulang setiap tahunnya. Sebelumnya pemerintah telah mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan lewat Permendak nomor 11 tahun 2022 yang menyerahkan minyak goreng kemasan kembali pada mekanisme pasar hingga menyebabkan minyak goreng curah mengalami kelangkaan dan harganya tembus melebihi HET. Andri, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI minta pemerintah kendalikan harga-harga pangan, khususnya harga minyak goreng. Beritanya sesaat lagi hanya di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI meminta kemudahan akses masyarakat terhadap produk minyak goreng dengan harga yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Komisi 7 DPR RI meminta kemudahan akses masyarakat terhadap produk minyak goreng dengan harga yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Saat kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke pabrik minyak goreng Sanko milik PT Miki Oleo Nabati Industri di Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, menyampaikan temuan terkait isu kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng baru-baru ini. Di antaranya, meningkatnya harga beli minyak sawit mentah atau CPO dari produsen minyak goreng dan dinamika harga pada distribusi eceran. Tidak hanya masalah harga minyak goreng curah saja, tetapi minyak goreng yang sifatnya juga lebih baik kualitasnya dari curah, bahkan yang premium sekalipun, ya. Jadi agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses ke minyak goreng dengan harga terjangkau sesuai tentu dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dan saya kira ini kita punya PR besar untuk menindaklanjuti. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto turut menyampaikan, kunjungan kali ini dimaksudkan untuk mendalami proses produksi minyak goreng agar mengetahui titik rawan yang bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan oleh pabrik, khususnya terkait produksi minyak goreng curah. Ya, konkretnya kita mendapat pengetahuan ya, ini kan gambaran dari produsen, berarti kan kurang lebih di tempat lain mirip ya. Sehingga kita paham bagaimana sih mekanisme produksinya, lalu didistribusikannya. Ya kan, distributornya seperti apa, sehingga kita tahu ini kurang lebih kebocoran di mana sih, gitu kan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta seluruh perusahaan yang ada di Muara Baru untuk mengelola limbah mereka di limbah komunal. Hal ini terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat terkait perusahaan yang membuang limbah ke saluran air yang mengakibatkan pencemaran berat. Komisi 4 DPR RI meminta seluruh perusahaan yang ada di Muara Baru untuk mengolah limbah mereka di limbah komunal agar jelas barometer mutu bakunya. Dalam tinjauan Komisi 4 DPR RI ke Muara Baru, Jakarta Utara, Ketua Komisi 4 Sudin mengatakan adanya pengaduan dari masyarakat sekitar terkait perusahaan yang membuang limbah ke saluran air yang mengakibatkan pencemaran sangat berat.
Karena ada pengaduan masyarakat, ada perusahaan yang langsung membuang limbahnya ke saluran air yang mengakibatkan pencemaran yang sangat berat. Dan ini dari 90 lebih penyewa di sini, hanya 35 yang ikut program menjadi satu dengan limbah ini. Jadi saya sudah bicara dengan Dirjen, dengan Pak Dirut, seluruh perusahaan ini wajib masukkan limbah ke limbah komunal ini. Terkait tata kelola dari pihak penyewa, Sudin juga menambahkan adanya manajemen yang tumpang tindih antara hak dan kewajiban yang belum terselesaikan. Maka setelah temuan hari ini, nanti waktu rapat kerja kami undang juga Perindo, termasuk juga Menteri KKP, akan diapakan ini? Apa mau didiamkan seperti ini? Karena kalau saya bilang, kalau ini terjadi, yang jelek itu siapa? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena Muara Baru ini adalah wajahnya KKP. Saya tidak mau wajahnya mitra saya itu jelek. Maunya saya tetap bagus, baik, pengelolanya baik. Kita lihat, ini kan masing-masing perusahaan ini kan nggak benar ini. Dari Muara Baru, Jakarta Utara, Domingus Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Balik DPR RI dan pemerintah sudah mulai melaksanakan rapat panja pembahasan awal Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau RUU PPP. Telah menyetujui 213 daftar inventaris masalah tetap yang diajukan pemerintah. Badan Legislasi atau Balik DPR RI dan pemerintah sudah mulai melaksanakan rapat panja pembahasan awal Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peran perundang-undangan atau RUU PPP. Dalam rapat panja tersebut, DPR telah menyetujui 213 daftar inventarisasi masalah tetap yang diajukan pemerintah. Anggota Balik DPR RI Intan Fauzi mengatakan, DPR telah mencermati DIM yang diajukan pemerintah dan pihaknya menemukan perubahan terhadap DIM yang bersifat tetap. Nah, untuk substansi yang dibahas, ternyata yang kami pikir bahwa ini akan mudah, masih ada dinamika tentu. Karena beberapa pasal yang usulan pemerintah itu dihapus, kami ingin mendengar dulu. Sementara itu, anggota Balik DPR RI lainnya Supriyansa mengungkapkan, dalam pembahasan DIM RUU PPP tersebut, ada beberapa usulan dari pemerintah terkait penghapusan DIM. Salah satunya DIM pasal 35 dan DIM pasal 91. Namun ia mengusulkan agar penghapusan DIM tersebut harus memiliki dasar. Supriyansa menilai pada prinsipnya undang-undang yang digagas di DPR RI merupakan undang-undang yang lebih menguatkan sistem yang ada di pemerintahan. Undang ini ya tentu sangat urgent sekali dalam rangka mempertahankan dan melakukan pengawasan setiap kinerja-kinerja dalam setiap stakeholder. Nah, setiap stakeholder dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatannya tentu harus berpedoman kepada sebuah peraturan. Nah, peraturan ini masalah peraturan perundang-undangan. Setiap juga menimbulkan masalah. Fitian Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengulas tentang jadwal pemilu di tahun 2024 mendatang. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa.
virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09, wacana penundaan pemilu yang terus digulirkan sejumlah kalangan perlu segera disudahi. Selain tak berdasar kuat, lemahnya dukungan, polemik penundaan pemilu berkepanjangan hanya akan menjadi bola liar yang menghambat agenda pemilu 2024. Nah, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pemilu 2024 tidak akan diundur. Dia menegaskan pemungutan suara akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mari kita simak pemirsa liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Selain tak berdasar kuat hingga lemah dukungan, polemik penundaan pemilu berkepanjangan hanya akan menjadi bola liar yang menghambat agenda pemilu 2024, serta berpotensi mengganggu stabilitas kinerja dan koalisi pemerintah. Mencoba meredakan suasana ketegangan politik agar lebih kondusif, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memastikan pemilu 2024 tidak akan diundur. Dia menegaskan pemungutan suara akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Menurutnya, posisi DPR dalam menanggapi isu penundaan pemilu sudah final. Mengingat jadwal pemilu 2024 sudah disepakati bersama antara pemerintah, DPR, dan KPU, yakni akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Puan Maharani juga berkomitmen menjalankan seluruh rangkaian dan mekanisme pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, AKD yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut, baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat. Anggota Komisi 2 Aminur Rahman turut angkat bicara mengenai wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Aminur Rahman mengajak semua pihak mengambil langkah untuk mengakhiri kedua wacana tersebut karena bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan kesepakatan bersama, pemilu akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 dan harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa. Ia juga menambahkan pihaknya akan segera mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum setelah proses pelantikan oleh Presiden. RDP ini perlu segera dilaksanakan guna membahas rangkaian kegiatan pemilu, anggaran, dan juga hal teknis
terkait pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Tentu kami dari Komisi 2 tetap konsisten dengan kesepakatan yang sudah ada. Karena isu 3 periode, pengunduran masa pemilu dan sebagainya itu kan bertentangan dengan konstitusi, ya. Pemilu tetap akan kita agendakan 2024, tanggal 14 Februari. Hal itu sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara. Tentu ini akan menjadi dasar kita untuk kita pegang secara konsisten. Setelah KPU yang baru dilantik, kita langsung mengadakan RDP dalam rangka untuk membahas beberapa hal. Pertama, kaitan dengan PKPU. Yang kedua, tentang realisasi anggaran, ya. Dan yang ketiga, kita ingin membicarakan beberapa hal teknis yang mungkin ini juga perlu didiskusikan bersama, terutama tahapan-tahapannya. Saat ini, fokus pemerintah harus ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Di tengah memanasnya peta politik untuk pemilu mendatang, begitu penting bagi pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas kinerja dari kegaduhan kepentingan politik. Di masa seperti ini, roda politik tentu bergerak dinamis dengan berbagai manuvernya. Jangan sampai wacana penundaan pemilu yang sudah jelas berat untuk terrealisasi itu terus menguras energi dan mengganggu agenda yang telah disusun dalam pemerintahan. Mengakhiri polemik penundaan pemilu dengan ketegasan sikap mutlak harus ditunjukkan pemerintah dan para gerbong pendukungnya. Dengan begitu, kekuatan penolakan dapat terkonsolidasi apik dan dapat menyudahi segala gejolak yang terjadi. Tim TVR Parlemen melaporkan. Saya mau tanya nih sama pemirsa, sudah punya ide belum untuk ngabuburit atau sekedar menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa nanti sore? Nah, kalau pemirsa ada yang belum punya ide, kami punya rekomendasi nih, tempat baru yang menarik dan sedang viral di Jakarta, yang pas untuk dikunjungi saat ngabuburit nanti. Nah, penasaran kan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali pemirsa di TVR 09. Nah, sesuai janji saya tadi pemirsa, saya akan beritahu nih tempat viral di Jakarta yang akhir-akhir ini sedang ramai dikunjungi dan dirasa bagi pemirsa pas nih untuk menunggu waktu berbuka puasa, yaitu Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Pinisi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Nah pemirsa, JPO ini telah menjadi ikon terbaru kota Jakarta dan telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 10 Maret lalu. Dan JPO Pinisi ini menjadi tujuan warga untuk ngabuburit sambil menikmati suasana gedung bertingkat di ibu kota sore hari. Ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Beginilah pemandangan kota Jakarta yang terlihat dari atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Pinisi. Indah bukan? Lalu lalang kendaraan dan penampakan gedung pencakar langit yang megah menunjukkan sisi metropolitan Jakarta. Terletak di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, JPO Pinisi diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 10 Maret 2022 lalu. Jembatan yang memiliki panjang 66,2 meter ini juga diperuntukkan bagi pengendara sepeda yang ingin menyeberang. JPO ini juga terintegrasi dengan transportasi umum berupa halte Transjakarta. Terbilang baru, kira-kira pengguna JPO sudah tahu belum ya nama JPO ini dan apa sih maknanya? Karena saya kan baru pertama kesini ya, jadi kalau saya lihat di sini tadi di bawah saya lihat Jembatan Pinisi namanya. Kalau dilihat dari desainnya sih ini udah kayak kapal Pinisi gitu ya, jadi kita bisa lihat seluruh kota Jakarta di daerah Sudirman ini gitu. Sesuai dengan namanya nih pemirsa, desain unik jembatan ini terinspirasi dari perahu Pinisi. Terdapat 2 jembatan lurus dan melengkung yang menghubungkan Jalan Sudirman arah Blok M dan Monas. Di tengah jembatan, pengunjung dapat naik ke anjungan yang menyerupai bentuk kapal. Anjungan ini bisa dijadikan spot untuk berfoto, ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa, maupun hanya sekedar menikmati pemandangan ibu kota. Cukup bagus sih untuk foto-foto ya, karena view-nya itu Jakarta banget. Mau ke sana ke Blok M apa ke Sudirman, Tamrin. Jadinya view-nya tuh dapat kanan, depan kanan, belakang kanan dia pokoknya. Ya kalau untuk foto-foto sih ya mungkin ya kesini ya. Kayaknya banyak yang minat masih lagi ngetren, lagi yang hit lagi viral ya. Betul lagi viral, jadi lagi kekinian. Jadi anak muda tuh lebih senang kayak gini-gini deh kayaknya. Ibu-ibu juga kayaknya juga. Ibu-ibu gaul ya, ibu-ibu gaul. Lebih demen kayak gini karena view-nya bagus banget. Nggak kalah seperti di Singapura atau Hong Kong. Cakep, jadi view-nya bagus. Yang pertama sih klasiknya dapat, terus modern ya. Terus kelihatannya tuh pencahayaannya baik banget di sini, kayak nggak terlalu panas banget sih. Kalau buat nongkrong sore juga enak sih, estetik lah pokoknya. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna, JPO Pinisi dilengkapi beberapa fasilitas. Terdapat lift di kedua sisi jembatan yang dapat menampung 30 orang, khususnya untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Dari sisi keamanan, Pemprov DKI memasang sensor ukur beban di anjungan jembatan. Sensor ini dapat mendeteksi jumlah beban di anjungan dengan maksimal 50 orang. Kemudian, terdapat juga kamera CCTV untuk alasan keamanan. Selain itu, juga terdapat banyak papan petunjuk dan gambar untuk kemudahan pengguna JPO. Selama pandemi COVID-19, banyak pahlawan tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas. Untuk menghormati jasa mereka, di satu sisi JPO Pinisi terdapat prasasti nama-nama tenaga kesehatan yang gugur akibat pandemi. Di malam hari, pemandangan berbeda ditampilkan di sini. Lampu-lampu dekoratif ikut menyemarakan suasana malam di JPO Pinisi. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk datang dan melihat langsung jembatan Pinisi? Yuk jalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Sekian liputan kali ini, nantikan liputan menarik berikutnya ya.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 12 April 2022. Yaitu agenda yang pertama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan digelar sidang paripurna dengan beberapa agenda antara lain yaitu laporan Komisi 11 DPR RI atas uji kelayakan anggota Dewan Komisioner OJK. Kemudian ada juga pembicaraan tingkat 2 RUU TPKS, pendapat fraksi Undang-Undang Inisiatif Komisi 2 terkait pemekaran Papua, serta beberapa agenda sidang paripurna lainnya yang dapat Anda saksikan pemirsa. Dan selanjutnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 menggelar courtesy call dengan Dubes Rusia untuk Indonesia. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 7 yang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dirut PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat diakses di tvr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan apabila bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau juga pemirsa untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi yang terdekat dengan lokasi Anda. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. Sampai jumpa. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara